Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom, Jemaat Tuhan GP Lembah Kasih yang saat ini sedang ada di rumah. Kita akan beribadah pada minggu yang ketiga di bulan Mei. Dan kita tetap mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita persiapkan keberadaan kita, kita persiapkan tubuh jiwa roh kita persiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan hormat kita akan bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus menghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam kasih Tuhan. Kita percaya saat pagi ini, kalau kita boleh ada, kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Siap ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di rumah? Mari kita siapkan hati kita pagi ini dengan spesial sekali. Kita membawakan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, kita mengangkat setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia ada Allah yang memberkati kehidupan ini. Mari kita sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Dengan satu pujian kami naikkan di hadapan Kau Tuhan. Kami memberikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku beri kemuliaan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan.
hidup kami. Biar terus kami memberikan segala hormat pujian hanya nama-Mu ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Pagi ini kami bersyukur Yesus, kalau Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Berkat yang melimpah Tuhan telah sediakan bagi kami. Itu adalah merupakan cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kalau kami boleh datang kepada Engkau, biarpun kami boleh beribadah online sekalipun Tuhan, tetap kami berterima kasih karena kami boleh berjumpa Engkau secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua yang ada di rumah. Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar kami boleh menaikkan pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami, keberadaan kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, lawati kami Tuhan, berkati kami Bapa, berikan kami semangat yang baru, damai sejahtera yang membuat kami bergebu-gebu Tuhan untuk melayani dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami Bapa yang telah hadir dalam hadirat-Mu yang kudus. Berkati kami semua yang hadir saat ini, baik di dalam rumah maupun di dalam hadirat Tuhan. Ibadah kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudaraku yang ada di rumah. Pada pagi hari ini tetap sukacita ya. Pada pagi hari ini apapun yang kita alami, tapi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau agungkan kebesaran nama Tuhan. Yang ada di rumah bersama-sama kita mau bertepuk tangan, sorak-sorai kita memujikan nama Tuhan. Haleluya. Besar Tuhan, Dia yang layak kita puji. Haleluya. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, berkata kuasa.
dengan suara nyaring. Siap-siap yang ada di rumah, katakan dengan sukacita, Yesus kita dahsyat. Yes, 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di dalam rumah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita terus mengagungkan nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa, sehingga Kau memulihkan kami. Inilah kami Tuhan, baik di dalam rumah, kami siapkan hati kami. Kami mau mengagungkan nama Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang besar. Perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata. Haleluya. Yes Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bawakan pujian kita yang terbaik bagi Yesus.
dahsyat ini. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang besar dan dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih buat janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji yang Kau berikan dalam hidup kami, kami akan pegang. Kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Inilah kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Baik segenap keluarga kami, saudara kami, para jemaat semua Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Kuasa Tuhan, sungguh kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman bagi kami. Biar Kau mengurapi dia, pakai dia dengan dahsyat Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami persilakan. Iya, Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom, selamat siang. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita siapkan alat tulis kita siapkan terlebih hati kita untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, hari ini saya akan belajar dan kita semua sama-sama belajar. 20-30 menit ke depan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan titipkan buat Bapak Ibu Saudara, yaitu One Step Ahead. One Step Ahead ini adalah dalam bahasa Indonesia satu langkah yang ada di depan. Saya coba memberikan kisah sebelum kita baca Lukas 16. Saudara, pada beberapa bulan yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, khususnya yang ada di Jakarta gitu ya, ada satu buah film di bioskop yang booming. Film ini sangat menarik penontonnya. Film ini namanya Avenger Endgame. Kalau yang tahu nih Avenger ya, wah itu Bapak Ibu tahu perjuangan untuk nonton Avenger pada waktu pertama kali launching, pertama kali keluar di bioskop di Indonesia itu ngantri tiketnya itu sampai udah rame banget gitu Bapak Ibu ya. Udah gitu ada juga yang udah ngantri nggak dapet. Nah saudara, setelah rame begitu, saudara kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, Avenger itu sempat diputar di bioskop jam 5 pagi. Pagi-pagi nonton bioskop dan itu ada yang nonton. Saudara bisa bayangkan betapa kuat tarikan dari film Avenger itu. Nah lalu saudara, ketika disurvei, ketika ditanya oleh beberapa penonton, kenapa sih kamu menonton Avenger dan rela mengantri sedemikian panjang? Jawabannya, saya sebenarnya nggak suka nonton gitu ya. Tapi kenapa kamu nonton? Gitu kan pertanyaannya. Karena saya mau supaya saya ini selangkah di depan ketika orang udah tanya, udah nonton belum Avenger? Udah. Itu ada satu kebanggaan gitu ya. Udah nonton belum Avenger? Udah gitu ya. Ada satu kebanggaan ketika dia sudah nonton, mendahului orang yang belum nonton. Nah saudara, hari-hari ini kita harus bisa mengamati. Mari kita buka dulu Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Kita harus sama-sama mengikuti pelajaran ini supaya saudara jangan ketinggalan zaman. Dalam konteks apa? Nanti kita akan sama-sama belajar. Saudara fokus, saya akan bahas beberapa menit ke depan. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-1. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, kita siap-siap Alkitabnya. Saya baca, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini kenapa sih Tuhan Yesus udah tahu bendaharanya gak jujur? Kenapa dia buat perumpamaan? Betul Bapak Ibu ya? Perumpamaan yang baik ya, perumpamaan bendahara yang jujur. Ini firman Tuhan katakan dari judul udah ketahuan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kenapa Tuhan pakai bendahara yang tidak jujur untuk jadi perumpamaan? Kita bahas sama-sama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus tuh yang ngomong, bukan yang lain.
ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, dari sini kita tahu ya Bapak Ibu, ada orang kaya punya bendahara yang bagian mengatur keuangan, ngurus keuangan, tapi dalam menjalankan tugasnya bendahara itu menghamburkan atau mengkorupsi milik daripada bosnya atau tuannya. Ayat yang kedua, lalu seorang kaya itu atau majikannya itu memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ini mau dipecat karena ketahuan oleh majikannya, ketahuan oleh bosnya, ketahuan bahwa dia menjalankan tugasnya dengan tidak baik. Yang ketiga, kata bendahara itu dalam hati, waduh, orang Bangka bilang, boys itu mati gua, apa yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku nggak dapat, mengemis aku malu. Ayat yang keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Coba perhatikan ini, ayat yang kelima. Lalu yang memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Ini pinter, ya. Nantilah kita bahas ya, kita baca dulu ayat ini. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat yang keenam. Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Ayat yang ketujuh, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Nah, gara-gara ayat yang ke-8 nih saya nggak bisa tidur, saudara. Ayat yang ke-8, perhatikan. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perhatikan, ini kalimat yang gak enak. Apa Bapak Ibu yang di rumah? Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Coba perhatikan ini. Wah Tuhan, kok bisa begini ya? Harusnya, apakah anak-anak terang itu tidak kalah cerdik dengan anak-anak dunia? Jelas loh ayatnya Bapak Ibu. Anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ternyata firman Tuhan mengajarkan dan mengakui bahwa orang dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Ini yang perlu kita baca. Ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah saudara, saya akan bahas ini dengan singkat, tetapi saudara harus konsentrasi. Oke, balik ke PowerPoint-nya. Saudara, menjadi satu langkah di depan itu tidak mudah, saudara. Kenapa harus begitu? Saudara harus tahu. Next. Sebagai anak Tuhan, nah ini saudara yang Tuhan taruh dalam hati saya gini. Setelah menghadapi keadaan setelah virus corona, hanya ada 2 pilihan. Satu langkah di depan, apa satu langkah di belakang. Hanya ada 2 pilihan. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti peradabannya udah berbeda. Peradabannya udah berbeda dan awal dari corona ini membuat kebudayaan yang berbeda. Secara perekonomian berbeda. Secara adat istiadat berbeda. Saudara kalau melihat sekarang kita kalau bersalaman kita kan nggak boleh salaman gitu ya. Kita harus pakai seperti begini. Atau yang kedua sekarang untuk transaksi
Kita itu nggak bisa sekarang kalau belanja udah nggak mau kemana-mana. Kenapa? Takut keluar. Ada PSBB sekarang dengan transaksi online. Makanya saudara, setelah ke depan ini kita nggak bahas lagi virus corona. Ada satu peradaban, ada satu gaya hidup yang berbeda. Kalau ini nggak disikapi anak-anak Tuhan, firman Tuhan tergenapi, anak dunia lebih cerdik daripada anak Tuhan. Ini harus tahu, saudara. Harus tahu. Makanya saudara, hari-hari ini jadi anak Tuhan harus pintar. Jangan kalah cerdik sama orang dunia. Setelah ini terjadi apa nih? Berubah semua, saudara. Sekolah online, ibadah online, semua sekarang serba online. Next, ini yang terpenting. Nah, bagaimana kita menjadi ayat yang ke-8 sudah kita baca, lanjut. Bagaimana kita menjadi untuk satu langkah di depan ini, saudara, penting. Lanjut. Nih, saudara, penting, saudara. Kalau engkau mau menjadi satu langkah di depan dalam bisnis, dalam usaha, khususnya buat Bapak Ibu yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, engkau harus tahu ini. Yang pertama, kita harus tahu apa yang terjadi di depan sana, sehingga kita bisa antisipasi. Kita nggak bisa bilang begini, udahlah, anak Tuhan kan begitu, lurus aja. Betul, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Halo, dengar baik, ini penting, tolong buka pikiran kita, buka hati kita. Jadi anak Tuhan jangan cuman berkata begini, udah mengalir aja. Mengalir. Bengawan Solo, mengalir. No, saudara harus tahu. Di depan sana ini terjadi apa? Supaya ketika engkau sudah mengerti sekarang, engkau bisa antisipasi di depan sana. Usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, engkau harus tahu. Jangan kau berkata, saya kan cuma di Tobu Ali, Pak Gembala. Tapi akan bergerak juga di sana. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, kita nggak bisa prepare sekarang, nggak bisa siap sekarang. Next. Mari kita buka Lukas 16 ini, ayat yang kedua. Perhatikan ini, saudara. Mohon konsentrasi. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Coba lihat ayat ini. Bendahara ini harus tahu, karena di depan sana dia udah dipecat sama tuannya. Bendahara itu tahu bahwa di depan sana dia sudah gak boleh bekerja sebagai bendahara lagi oleh tuannya. Bendahara itu tahu bahwa ketika dia tidak bekerja, apa yang harus dia lakukan. Sama seperti sekarang, kalau Anda sudah tahu di depan sana akan terjadi sesuatu, Anda harus siap dari sekarang. Jangan nanti Anda sudah mau deket-deket, baru siap-siap, telat. Dunianya udah makin maju, dunia sudah berubah, Anda baru ikut-ikut, telat. Contoh begini, ada anak kuliah. Saudara kalau udah kuliah, misalnya bapak teman-teman yang mahasiswa, adik-adik saya yang kelas mahasiswa, udah tahu nih tahun depan mau sekolah selesai, skripsi selesai, nggak pernah berpikir akan terjadi ke depan. Hore, aku lulus. Setelah itu apa, saudara? Nganggur. Kenapa? Nggak prepare, nggak siap untuk menghadapi itu. Contoh lagi, buat yang menikah, adik-adikku yang mau menikah bisa. Sekarang yang menikah ini bukan masalah pesta yang besar. Saudara bisa bayangin kalau menikah sekarang harus buat pesta yang besar di gedung yang besar. Terus tiba-tiba setelah cuma 2 jam menghabiskan uang yang besar, tiba-tiba setelah pesta pernikahan saudara banyak hutang. Begitu.
dipersiapkan ke depan yang baik. Makanya hari ini apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, apapun bisnismu, engkau harus cerdik mengamati apa yang terjadi di depan sana. Ayat yang ketiga, bendahara itu tahu bahwa dia akan dipecat. Ayat yang ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ngapain ya? Tuanku memecat dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku nggak bisa, ngemis aku malu, aku harus ngapain ya? Nah saudara, kalau engkau mau satu langkah di depan, engkau harus tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Next, poinnya. Yang terjadi di depan sana kau harus tahu. Tiga kisah. Ini powerpointnya. 3 kisah yang saudara harus tahu. Pertama, dulu saudara bangga punya HP Nokia ya. Ada yang mungkin orang-orang tua saya punya HP Nokia bangga. Wah dulu kalau punya Nokia, orang kaya gitu ya. Orang kaya sih. Nokia nggak pernah lihat ke depan. Dia enjoy. Dia pikir, wah handphone paling keren, paling canggih, paling hebat. Namanya apa? Nokia. Zaman dulu kalau udah bawa Nokia, saudara orang kaya. Saudara. Tapi begitu masuk smartphone, handphone pintar, Nokia udah gak bisa bergerak. Kamera juga begitu, Kodak. Saudara kalau zaman dulu mungkin masih ingat foto-foto kamera gitu ya. Cekrek. Tinggal berapa nih? 36. Wah, roll gitu ya. Terus cuci ke tukang film. Ya, cetak dong, pakai yang hitam-hitam klise. Foto saya. Sekarang boro-boro saudara. Kodak merasa kamera gua kuasain. Dia nggak prepare ke depan lagi saudara. Akhirnya sekarang ada masih pakai kamera yang kecil-kecil saudara. Saya nggak tahu saudara kalau yang masih ada mohon maaf nih. Tapi saya jarang nemuin kamera foto cekrek yang ada handphone, selfie gitu, selfie. Bluebird, dia merasa taksi yang paling hebat, taksi yang paling keren. Dia nggak bilang yang lain kalah lah. Masuk Grab, masuk Gokar, habis. Makanya saudara dari 3 kisah ini, kalau saudara gak perhatikan hidupmu di depan sana, habis. Serius nih saudara. Saudara jangan berkata begini, udahlah tenang aja, ada Tuhan Yesus. Benar, ada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara gak bisa antisipasi, habis. Next. Nih, Indonesia masuk sini saudara. Makanya nanti saudara saya tugaskan di rumah. Pak Jokowi pernah bilang begini, dalam 2 tahun, kalau Tuhan kehendaki, ini ngomong dulu sebelum corona, dalam 2 tahun Indonesia akan masuk dalam era industri 4.0. Kita nggak usah ngomong Amerika deh, kita nggak usah ngomong negara Eropa, Indonesia aja sudah. Kalau Anda nggak siap dengan Indonesia masuk era industri 4.0, 4.0, 4.0, Anda nggak akan bisa kuat dalam bisnis. Anda nggak akan kuat bisa bertahan usaha. Era industri yang pertama, ini Bapak Ibu saya buka wawasan ya, Bapak Ibu jangan ngantuk nih di rumah. Era industri yang pertama adalah ketika masuknya mesin uap. Mesin uap tahu ya, dulu orang kerja keras, kerja rodi, masuk mesin uap. Ada mesin tapi tenaga uap. Era globalisasi yang kedua adalah memasuki adanya listrik pada waktu itu. Revolusi industri. Semua kerja pakai listrik, lebih gampang daripada uap. Revolusi yang ketiga ekonomi adalah bagaimana masuknya komputerisasi, digitalisasi. Betul ya? Semua kerja pakai tik. Wah, komputer ngirim, handphone nggak usah pakai surat pos lagi, pakai SMS terkirim gitu. Dan globalisasi yang keempat, revolusi industri yang keempat adalah bagaimana menyatukan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Nah, tidak saya sering otomatisasi. Jadi apa yang saudara kerjakan sekarang belum tentu ada di zaman nanti. Dan apa yang belum ada di zaman sekarang akan terjadi nanti hari ini juga. Indonesia akan masuk negara revolusi industri 4.0. Artinya apa? Secara sosial akan terjadi pengangguran di mana? Kenapa? Semua kerja pakai mesin.
Mau bukti? Di Jakarta saudara kalau naik tol sudah nggak ada lagi orang kasih tiket, betul? Sekarang zamannya pakai e-tol, e-money, tap. Saudara belanja di mall, saudara nggak ada lagi ketemu beberapa mall besar, udah nggak ada orang, tap. Di Toboli belum masuk, betul? Akan masuk meskipun pelan. Makanya kalau Anda nggak bisa antisipasi ini, Anda harus siap. Bagaimana Anda harus bisa kuat memasuki Indonesia. Kenapa sih saya langsung firman? Nggak tahu Tuhan ingetin gini sudah. Masuknya ini berarti akan masuknya juga bagaimana teknologi chip akan masuk. Berarti corona ini menjadi satu awal peradaban, satu awal kebudayaan baru. Semua kan sekarang pakai online, pakai password, betul ya Bapak Ibu? Kalau mau belanja Tokped, belanja Shopee, ada password. Dan itu adalah babak baru di mana akan masuk yang namanya chip. Sekarang saudara nggak akan pernah bisa percaya. Saudara misalnya pakai Zoom, orang bilang pakai Zoom data bisa dihack. Akan diarahkan pikiranmu pakai chip itu aman. Dan ketika orang sudah pakai chip, artinya selesai sudah hidup saudara. Makanya kalau ini nggak bisa disikapi sekarang, saudara jangan bilang masih jauh. Betul, tapi ini berjalan saudara. Next. Yang kedua saudara, saya cepat saudara. Kita harus tahu kekuatan kita. Yang pertama harus tahu keadaan dulu. Ayo, makanya saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan GP Bekasi. Kita berpikir jauh dulu ke depan. Ayo, sekarang nih bisnis mau gimana nih? Usaha mau gimana? Kerjaan mau gimana? Setelah corona terjadi apa? Akan terjadi berbagai macam pengangguran. Orang udah nyaman sekarang kerja pakai online dan enak. Sementara orang IT, orang SI, sistem informasi sudah membuat sistem. Gereja di Jakarta, gereja besar udah membuat sistem. Nggak usah pakai kolektor, semua pakai aplikasi. Nggak usah perpuluhan, nggak usah pakai uang cash lagi. Aplikasi. Dan ini dipacu terus. Yang kedua saudara, bagaimana kau menjadi satu langkah di depan dalam kerjaanmu, dalam usahamu. Hari ini engkau harus tahu kekuatanmu. Coba lihat ayatnya, next. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Harus tahu kekuatan kita saudara. Ayat yang ketiga, kata bendahara itu, apakah yang harus aku perbuat? Bendahara itu menyadari kekurangannya. Ngapain ya? Nyangkul aku nggak bisa. Ngemis. Aku malu kalau ngemis. Dia menyadari kekurangannya. Saudara harus menyadari. Menghadapi tantangan zaman ini, kekurangan saudara apa? Aku nggak bisa. Misalnya nggak bisa apa gitu, kekurangan. Nah, ayat yang keempat, saudara perhatikan ini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Jaga-jaga nih, supaya ketika aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumahku. Caranya gimana? Ayat yang kelima. Coba perhatikan, otaknya jalan. Makanya orang dunia lebih cerdik. Contoh nih, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya yang berhutang pertama, misalnya tadi kan Bu Anon sama Bu Julian contoh. Bu Anon, kamu punya hutang ya kepada bos saya? Iya Pak. Ayat yang keenam, berapa hutangmu Bu Anon? Saya punya hutang 100 tempayan minyak Pak, sama bos Bapak. Contoh gitu ya. Ini Bu Anonnya nggak ada, ilustrasi aja. Tapi Bu Anon ada gitu. Ini sudah hutangmu Bu Anon. Duduk Bu Anon, duduk. Santai dulu Bu Anon. Dan buat surat hutang yang lain sekarang. Kamu nggak usah bayar 100 Bu Anon, nggak usah bayar 100. Bayar berapa Pak? 50 tempayan. Artinya apa saudara? Kepikir? Yang di rumah kepikir? Bendahara itu membuat orang itu berhutang budi dengan si bendahara. Ibu Anon kan utangnya 100 nih. Udah Bu Anon, saya kasih kamu diskon deh 50 aja bayar setengah. Makasih Pak. Kan masih jabatannya masih bendahara. Dia lagi
waduh gue harus gimana ya. Jabatan masih bendahara nih, harus mikir, waduh, Bu Anon, kamu gak usah bayar banyak-banyak, bayar 50, makasih Pak, wah utang budi kan. Yang kedua, ayat yang ke-7. Satu lagi tadi saudara Ibu Yulia, ayat yang ke-7. Dia berkata kepada yang kedua, Ibu Yulia, berapa utangmu? Kata Ibu Yulia, saya punya utang 100 pikul gandum Pak, sama bos bapak. Kata si bendahara itu apa saudara? Ini surat hutang Ibu Yulia, duduk. Buatlah surat hutang yang lain. Berapa di diskon? 80 pikul. Diskon berapa? 20%. Lumayan buat yang hutang. Lalu Ibu Yulia merasa ada hutang budi dengan bendahara itu. Makanya dia sudah mulai berpikir, kalau gue dipecat nih, gue harus bagaimana? Anda juga harus berpikir yang Anda harus lakukan sekarang. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, Anda harus mikir dari sekarang. Kenapa? Bendahara itu pintar. Aku buat utang budi supaya satu saat aku masih bisa menumpang di rumah. Makanya saudara yang kedua ini, saudara harus tahu di mana kekuatan saudara. Mulai dari sekarang, tekunin itu saudara. Kekuatanmu apa? Oh saya cuma bisa apa? Dagang apa? Fokus itu. Buat perbaharuan terus. Misalnya dagang apa? Misalnya pakyong nih. Ya ada pakyong di sebelah saya. Handphone, tekunin. Tambahin dalam lagi. Kenapa? Zamannya semakin maju. Kekuatanmu di apa? Jangan yang lain. Orang ngemis nggak bisa, mengemis malu, mencangkul nggak bisa. Apa yang lain? Ngapain? Yang terakhir sudah. Yang terakhir. Yang ketiga, next PowerPoint-nya. Yang terakhir sudah. Ayat yang keempat, aku tahu yang akan aku perbuat. Sudah, next. Kita belajar dari Matius 25. Mari kita buka Matius 25. Perhatikan ini Bapak Ibu. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Tahu ya kisahnya? Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang kedua, 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Yang membedakan bodoh dan bijaksana apa? Apa sekolahnya? 3. Apa kedudukannya? Enggak, saudara. Yang ketiga, gadis yang bodoh membawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang bodoh ini tidak pernah berpikir, tidak pernah ada persiapan seandainya mempelai itu delay apa ya? Datangnya tidak tepat waktu. Dia santai aja, tenang, aku bawa pelita, tenang aja, tenang. Pasti mempelai datang, mempelai pasti datang. Waktu kedatangannya tidak bisa diprediksi. Ayat yang keempat, gadis bijaksana bawa pelita dan juga bawa minyak. Makanya saudara, orang yang dikatakan bodoh ini, dia nggak bawa persiapan. Sama, jangan sampai nanti ketika saudara sudah berhadapan dengan zamannya, saudara belum ada persiapan dari sekarang, sama seperti orang bodoh. Kenapa nggak dikasih tahu dari dulu? Udah dikabarin, siap-siap, Indonesia akan menuju kepada komputerisasi, Indonesia akan menuju pada digitalisasi, Indonesia akan menuju otomatisasi, akan menuju ke sana dan dunia akan menuju ke sana. Saudara masih santai, oke, yang bodoh juga santai, tapi begitu datang, tinggalan semua. Next. Terakhir saudara, Anda harus bisa minta hikmat Tuhan. Ini penutup. Kejadian 41 ayat 47. Ini penting. Saudara tahu ada orang yang anak muda bernama Yusuf? Tahu? Kejadian 41 itu tentang mimpi Firaun. Diterjemahkan dalam Kejadian 41 ayat yang ke-47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Perhatikan, 7 tahun kelimpahan. Yang Yusuf lakukan apa di ayat 48? Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada
disimpan di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Pada waktu Anda disimpan, pada waktu Anda diberkati, perhatikan ini, pada waktu sekarang belum masuk masa susah, udah mulai mikir. Di depan sana akan ada terjadi masa susah. Ayat yang ke-49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Tuh, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, udah gak sanggup. Kenapa? Yusuf nimbun gandum seperti pasir. Banyak banget tuh saudara, banyak banget. Saya lompat lagi, ayat yang ke-53. Nah ini, perhatikan Bapak Ibu di rumah. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan, enak nih, wes, enak, makan masih enak. Saudara mau beli baju masih bisa beli baju. Saudara mau beli apa? Saudara masih punya uang, masih punya bisa membeli. Ayat 54. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi karena Yusuf dalam 7 tahun kelimpahan udah nyimpen tabungan gandum, negara Mesir masih ada roti. Ayat yang ke-55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. 56. Perhatikan. Nah ini saudara, akan terjadi masa ini. Kelaparan merajalela di seluruh bumi, bukan di negara Mesir aja. Kalau ini terjadi karena kita menghadapi antikris, apakah saudara siap? Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir sebab makin hebat. Bukan lagi kelaparan, tapi makin hebat kelaparan itu. Ayat yang ke-57. Juga dari seluruh bumi itu, zaman Yusuf dari seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebatlah kelaparan di seluruh bumi. Makin hebat, tambah hebat lagi saudara. Kelaparan di seluruh bumi. Hari-hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kalau ini sampai terjadi di bangsa kita, akan terjadi masa kelaparan yang hebat kalau Anda nggak bisa siap dari sekarang. Bukan berarti Anda harus nimbun beras, enggak. Bukan berarti Anda harus nimbun sembako, enggak. Bukan itu. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi, jangan sampai telat gitu. Percuma kalau udah telat susah. Contoh kalau yang telat begini, ada orang mau menikah, besok mau menikah nih, dia boleh berpikir begini, aduh, setelah menikah aku tinggal di mana ya? Udah telat, besok mau menikah baru mikir tinggal di mana. Sebelumnya di prepare dong. 2 bulan setahun sebelum menikah, yuk kalau mau menikah misalnya kita beli rumah di mana, prepare dulu. Makanya kalau engkau mau satu langkah di depan, engkau harus mengerti keadaan ini. Secara rohani akan masuk ke masa-masa suka. Secara Indonesia akan masuk ke negara 4.0. Semua akan komputerisasi. Dan akan banyak terjadi PHK di mana. Kenapa? Zamannya udah seperti itu. Udah gak bisa lagi ditanggulangi. Balik online. Makanya saudara, kata-kata terakhir saya penutup begini. Dunia akan berubah begitu cepat. Siap tidak siap Anda harus mengikuti. Anda kalau nggak bisa ngikutin, Anda akan ketinggalan zaman. Anda nggak bisa ngikutin, jangan kesal nanti gitu. Yang pertama tadi saya ulang lagi saudara, kalau Anda mau satu langkah di depan, Anda harus tahu dulu apa yang akan terjadi. Anda sudah antisipasi. Saya sudah kasih tahu firman. Ayo di depan sana firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Akan terjadi masa suka. Anda harus antisipasi ini. Mulai dari sekarang merubah paradigma, merubah pola pikirmu. Di depan sana bukan masa yang enak. Firman Tuhan katakan di depan sana masa yang suka, di depan sana masa yang susah. Indonesia menuju pada digitalisasi. Secara rohani akan menuju kepada
jangan antikris. Yang kedua, kalau engkau mau satu langkah di depan, engkau harus tahu kekuatan. Di mana kekuatanmu sekarang? Engkau harus tekunin. Saya kuatnya di bidang ini. Saya kuatnya di bidang ini. Mulai dari sekarang tekunin bidang itu. Tekunin. Pak Akyong misalnya, saya kuat di bidang handphone. Mulai tekunin. Ditekunin bidang itu. Yang masak, saya cuma bisa masak. Tekunin. Ditekunin. Karena kita tahu kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena Anda harus tahu lakukan dari sekarang, maka Anda akan bisa satu langkah di depan. Anda sudah mulai mikir akan terjadi apa di depan sana. Mulai bisnismu gimana, mulai pekerjaanmu gimana, mulai usahamu gimana. Jangan sampai ketinggalan jalan. Jangan sampai nanti kolaps. Kenapa? Kalau kolaps, Anda nggak bisa hidup. Memang berkat dari Tuhan, tapi kau juga harus bekerja kan? Bukan berkat bukan jatuh dari langit. Siap tidak siap, dunia akan berubah. Anda harus bisa satu langkah di depan. Jangan sampai Lukas 16 ayat ke-8 terjadi. Kenapa orang dunia lebih cerdik daripada orang Kristen? Jangan sampai itu terjadi. Alkitab sudah menyadari, menggambarkan ini. Bendahara ini sudah punya prepare. Anda juga harus punya persiapan. Siap, saudara. Akan terjadi satu musim yang baru. Setelah corona ini akan terjadi perubahan digitalisasi. Anda nggak perlu belajar lagi pakai online sekarang, nggak perlu ke sekolah. Ibadah yang sakral sekarang pun harus via online. Semua zaman online. Semua dulu kan cuma di Jakarta online, sekarang di seluruh mau daerah kota kecil, kota besar online. Ada kota nggak ada kota harus punya kota. Siap tidak siap? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saya mau Bapak Ibu, mari yang ada di rumah kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita harus kuat. Kita harus siap. Akan terjadi perubahan dalam kehidupan ekonomi kita. Engkau yang bekerja, berdagang, berusaha, siap. Siap. Karena masanya akan datang. Ujian ini akan menguatkan saudara dan menguatkan saudara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sekali lagi dari awal. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap abadi. Tetapi ada kasih Tuhan yang abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat di tempat ini, saya menggugah hati dan pikiran Bapak Ibu untuk tidak lagi dalam zona santai. Ketika Tuhan taruh firman ini dalam hati saya, saudara semua harus waspada dan sudah mulai memikirkan adanya yang terjadi beberapa perubahan. Tuhan izinkan corona ini terjadi untuk memulai babak baru di mana akan terjadi pembaharuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ini akan menjadi satu kenyataan, mungkin tidak hari ini, tapi di depan sana sedang menanti. Anda harus mulai memikirkan bagaimana dengan usaha. Anda harus memikirkan bagaimana dengan pekerjaan. Anda harus mengerti kekuatan. Engkau kuat di bidang mana? Ditekunin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kau harus tahu apa yang kau harus lakukan dari sekarang. Seperti Yusuf, kita meminta hikmat Tuhan. Ketika ada 7 masa kelimpahan, Yusuf menyimpan gandum dengan begitu banyak. Terjadi 7 tahun kelaparan. Negara Mesir adalah negara yang paling aman karena Yusuf hanya satu-satunya menjual gandum. Itu bukan terjadi secepat itu, tapi Yusuf sudah membuat tabungan 7 tahun lamanya, menyimpan gandum-gandum itu, sehingga terjadi masa kelaparan. Negara Mesir aman, sementara dunia yang lain mengalami masa kelaparan yang hebat. Dan ini yang saya mau bagikan pada jemaat. Akan terjadi masa yang sukar di depan sana. Akan terjadi revolusi industri. Anda harus siap dari masa-masa sekarang. Anda harus tahu apa yang Anda harus lakukan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Mulai memikirkan ini dari sekarang, supaya engkau pada akhirnya tidak terjadi kelaparan. Akhirnya engkau menyalahkan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang membuka pikiran saudara. Mari kita one step ahead, satu langkah di depan. Jangan satu langkah di belakang dan akhirnya kita ketinggalan akan zaman ini. Saudara gak bisa bilang saya mau begini-gini aja, gak bisa saudara. Zaman terus maju, zaman terus berubah, zaman terus semakin menunjukkan pada akhir zaman. Dan saudara harus bisa mengikuti itu terus sampai pada kesudahan zaman ini berhenti. Dan ujian ini mengingatkan, musim akan selalu berganti, tapi ada satu yang abadi, yaitu kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan kasih Tuhan itu akan menyertai saudara. Kasih Tuhan akan memberkati saudara. Kasih Tuhan akan mengenyangkan saudara. Dan Anda tidak perlu takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Kami minta hikmat-Mu Tuhan menghadapi hidup di akhir zaman ini, supaya kami tidak salah melangkah, dan supaya hidup kami tetap berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kami serahkan keluarga kami serahkan usaha kami serahkan bisnis kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami tetap eksis di akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita di rumah katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Siap tidak siap, Anda harus siap menghadapi akhir zaman ini Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman gereja kita pada hari ini. Bapak Ibu, hari Kamis ini adalah hari libur. Tanggalan kita merah. Nggak berasa ya, tanggal merah terus ya, gara-gara work from home, stay from home, tanggalan merah semua sudah. Nggak berasa anak-anak hari ini tanggal 17 genap 2 bulan nggak sekolah. Ya, anak-anak, yes, tambah lagi Pak, ya tambah lagi. Tinggal mamanya, aduh guru kapan masuk, guru, begitu. Ibu-ibu tetap semangat ya, supaya diberikan kesabaran mendidik anaknya. Hari Kamis tanggal 21 ada ibadah. Ibadah ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita tetap ibadah online karena masih belum bisa ibadah tatap muka. Dan ibadah tetap akan dilaksanakan jam 9. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bulan ini kita belum perjamuan kudus. Jadi bertepatan dengan kenaikan, kita
perjamuan kudus. Mohon diperhatikan, bagi jemaat Tuhan yang bisa dan mau mengikuti perjamuan kudus secara online, Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai hari Selasa. Ya, karena jangan jauh-jauh, kita takutnya rotinya hancur, nanti hilang ya. Mulai Selasa, Rabu boleh dapat mengambil roti dan anggur perjamuan kudus di gereja. Saya juga memohon bantuan kepada para pengurus gereja, para pendamping jemaat untuk membantu mendistribusikan. Dan juga saudara, kalau mungkin saudara masih belum berani keluar rumah, saudara bisa menghubungi saudara Donald untuk layanan antar anggur dan roti perjamuan kudus. Saudara bisa mengantar, tapi tolong roti dan anggur perjamuannya kita lakukan perjamuan kudus meskipun di rumah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sakit, yang mungkin sudah tua dan tidak bisa ke gereja, saya pribadi sebagai gembala dan bersama beberapa nanti pelayan Tuhan akan melayani Bapak Ibu perjamuan kudus secara langsung di rumah, dengan tidak menimbulkan keramaian. Berkumpul beberapa keluarga dengan tetap menjaga jarak dan sebagainya. Kita akan layani. Misalnya, Pak Gembala bisa nggak tolong layanin? Ini ada 3 keluarga. Kita mau ibadah, mau perjamuan kudus langsung. Saya siap melayani. Kalau Bapak Ibu mau, jangan cuma 1 orang aja, kumpulin. Misalnya 2 kakak, ya. Nggak apa-apa, saya layani. Misalnya khusus yang sakit, kita akan datangin. Tapi ngomong dulu supaya nanti bisa kita atur. Ya, jadi saudara jangan lewatkan perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Nanti kalau kurang paham bisa di WA ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun. Yang pertama, mohon maaf ada kelewatan minggu yang lalu. Ini adalah Excel hari Selasa tanggal 12, putra dari Pak Ahoy, Ibu Aling. Yang kedua Britani Audrey, putri dari Cimeri, hari Jumat tanggal 15. Yang ketiga yang ulang tahun tanggal 19 Bapak Bambang, hari Selasa tanggal 19. Yang keempat Saudara Mirwan di Batam, adik dari Pak Kiong, hari Selasa tanggal 19. Lalu yang kelima Saudari Cherry Menani, Saudari Aput, hari Kamis tanggal 21. Lalu yang keenam Ibu Minyong, hari Jumat tanggal 22. Yang ketujuh Ibu Pinio, Ibu Angolingge, hari Jumat tanggal 22. Dan yang terakhir adik kita Frederick, putra dari Pak Kiong, Miracle Akita, hari Jumat tanggal 22. Selamat ulang tahun buat ke-6 Bapak Ibu yang berulang tahun. Dan jangan lupa ibu-ibu, hari Jumat ini ada ibadah online Wanita Tangguh jam 5 sore. Ibu-ibu bisa mempersiapkan diri untuk beribadah secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung, nanti akan dibagikan channel YouTube, ketik GPL Bakasi, dan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara bersama-sama. Dan setelah ini akan dibagikan ibadah online sekolah minggu. Mohon para orang tua bisa mendampingi anak-anaknya dalam ibadah online sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, kolekte kebersihan gereja, bisa dipersembahkan langsung di gereja dan dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA. Sudah bisa lihat di belakang. Dan bagi untuk persembahan kolekte kebersihan, diakoni ada memberikan keterangan, dan untuk persembahan persepuluhan di rekening BCA dengan nomor rekening yang ada di belakang, sudah juga bisa memberikan keterangan. Itu saja seputar info gereja kita. Sampai berjumpa hari Kamis jam 9, kita akan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus dan disertai dengan perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti kita akan satu pujian dan Ibu Anon akan kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
datang kepada kami, mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan untuk kami maju selangkah ke depan. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga firman-Mu boleh datang bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberkati jemaat GPA Kasih yang beribadah di rumah, yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Kau juga memberkati mereka yang tidak sempat ibadah Tuhan. Kau berkati Bapa pada masa saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya kami tinggal di dalam hadirat Tuhan, betapa pentingnya kami tetap bersama dengan Engkau, betapa pentingnya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau terus menuntun kami, Engkau terus memegang setiap tangan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama kami boleh beribadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Kau memberkati kami Tuhan, Kau melindungi kami ya Bapa. Pada saat ini Indonesia, kami juga mau bersama-sama berdoa buat negara kami Indonesia. Mungkin saat ini Tuhan banyak sekali Tuhan umat-Mu Tuhan yang tidak berdampak Tuhan, yang mengalami kesulitan Tuhan, yang mengalami kesusahan apapun. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan terus memelihara mereka. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, baik di kota-kota Tuhan, Kau tolong setiap umat-Mu Tuhan. Kau beri mereka terus sukacita Tuhan. Kau beri mereka Tuhan semangat Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau terus memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati bangsa kami Indonesia. Kau pulihkan, semuanya adalah kehendak Tuhan sendiri yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah dan sudah akhir ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau terus ada bagi kami. Kami terus akan pegang setiap firman. Kami pegang Tuhan, biar kami boleh menjadi anak-Mu yang bijaksana. Apa yang harus kami lakukan ke depannya, apa yang harus kami ambil Bapa. Kau beri kami hikmat-hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Kau pakai terus Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau berkati Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala dan kedua putrinya, apa yang mereka butuhkan, biar Tuhan sendiri yang mencukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kehidupan. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan Allah yang mana memberkati dan menyertai apa saja yang Kau buat dengan tangan-Mu Tuhan, bahwa Kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita serukan. Amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat siang, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.